Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Man yaqra al-yawm? Azam wa ya Murad? Alfi musta'id? Ba'din fi ta'liq ats-tsani wa 30. Ta'liq ke-32 ya. Oke, perhatikan dulu, fokus ke pelajaran. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas faedah yang pertama, tatkala seseorang mengilmui hakikat-hakikat ini, dia mengetahui makna la ilaha illallah yang benar, dia mengetahui agamanya para rasul, dan dia mengetahui tauhid dan mengetahui kesyirikan. Faedah pertama sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu engkau akan senang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Annaka tafrah, yaitu mendapatkan kesenangan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah menganugerahkan kamu dengan mengetahui kebenaran dari kebatilan. Ini nikmat yang besar, kata Syekh. Yang hal itu banyak diharamkan dari makhluk. Banyak diharamkan dari makhluk. Kalau kita lihat di antara makhluk yang beragama Islam berapa persen? Sedikit. Dan di antara orang yang beragama Islam yang dia mengetahui hakikat ini lebih sedikit lagi. Sangat sedikit. Kemudian wal faidatu tsaniyatu, faedah yang kedua. Perhatikan harakat dan terjemahnya. Wa qala asy-syarih hafizahullah, al-faidatu tsaniyatu annaka idza 'arafta at-tauhid as-sahiha wa 'arafta asy-syirka al-qabiha fa inna dzalika yufiduka al-khawfa an taqa'a fima waqa'a fihi katsirun minan nasi bil mukhalafati li hadzal asl wal wuqu'i fi syirki wa anta la tadri. Faedah yang kedua, annaka idza 'arafta at-tauhid as-sahiha, bahwasanya kamu apabila telah mengetahui tauhid yang benar, wa 'arafta asy-syirka al-qabiha, dan engkau telah mengetahui kesyirikan yang jelek, fa inna dzalika yufiduka al-khaufa. Ini faedah yang kedua. Maka sesungguhnya hal itu memberikan faidah kepadamu rasa takut. Rasa takut dari apa? An taqa'a fima waqa'a fihi katsirun minan nas. Akan memberikan faidah kepadamu, akan menumbuhkan di dalam hatimu rasa takut, yaitu engkau jatuh pada apa yang terjatuh di dalamnya kebanyakan dari manusia. Rasa takut dari engkau jatuh pada apa yang kebanyakan dari manusia jatuh di dalamnya. Takut kalau nanti kita terjatuh sebagaimana kebanyakan manusia terjatuh. Yaitu apa? Terjatuh dalam apa? Bil mukhalafati li hadzal asli. Dengan menyelisihi pondasi ini.
wal wuqu'i fi syirki, dan jatuh dalam kesyirikan, wa anta la tadri, dan engkau tidak mengetahuinya. Alhamdulillah. Dan ketika kita sudah mengetahui ini, kita jangan sekali-kali merasa aman terhadap diri kita. Nanti akan dijelaskan. Jangan kita tertipu dengan amalan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita. Karena berapa banyak yang kita lihat dari sejarah para ulama, yang mereka ulama mendalami ilmu akidah, namun di akhir hayatnya karena wanita, antum melihat, karena perempuannya ateis. Ini ulama nih. Mungkin dia berpikir, wah saya kan ulama, jaga tauhid kan, jaga akidah. Ningkahin perempuan ateis nanti gampang tinggal saya dakwahkan. Namun ternyata dia di akhir hayatnya murtad, keluar dari agama Islam dan menjadi orang ateis. Apa ateis? Orang yang percaya tidak ada Tuhan. Lihat tuh, dari ulama, bukan ustadz, ulama. Bahkan saking cerdasnya ulama tersebut dijuluki Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di zaman ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyahnya di zaman ini. Karena dia mengarang sebuah kitab yang fenomenal, sangat dahsyat kitabnya tentang tauhid tuh. Udah ulama, ahli dalam bidang tauhid dan mengarang tauhid, kitabnya banyak dipuji oleh para ulama. Sampai dikatakan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah zaman ini. Namun ternyata di akhir ayatnya murtad tuh. Apalagi kita. Rasa takut. Antaqa'a fima waqa'a fihi katsirun minan nas, di situ kata Syekh. Menumbuhkan kepadamu rasa takut dari kamu terjatuh pada apa yang kebanyakan dari manusia terjatuh di dalamnya. Dengan menyelisih pondasi ini dan terjatuh dalam kesyirikan, wa anta la tadri, dan kau dalam keadaan tidak mengetahui. Lihat, kurang berilmu apa lagi tuh. Tapi bisa-bisanya dia meyakini gak ada Tuhan. Oleh karena itu apa kata Syekh? Fala ta'man ala nafsika minal fitnati. Ta'man, ya disitulah nahiyah ya, majzum setelah. Fala taghtarra bi'amalika au bifahmika. Ya bisa juga fala ta'manu la nafiyah. Tapi di sini lebih cocoknya nahiyah. Fala ta'man, janganlah kamu merasa aman ala nafsika minal fitnah. Janganlah kamu merasa aman atas dirimu dari fitnah. Fala taghtarra, di sini juga majzum, tapi karena dia idgham, oleh karena itu diharokatkan fathah. Ya, tanda jazmnya sukun muqaddar. Diharokatil idgham. Jangan kamu merasa aman atas dirimu dari fitnah. Fala taghtarra bi'amalika au bifahmika. Jangan engkau tertipu dengan amalanmu atau dengan pemahamanmu. Jadi kuncinya jangan terlalu banyak kita buat PR untuk diri kita. Ya antum ini umur-umur yang udah pubertas. Setelah SMA lulus, boleh jadi ada dari antum yang menikah. Dan banyak dari teman anak yang dia lulus SMA langsung nikah. Karena memang di zaman kita sekarang ini para ulama menyarankan untuk para pemuda segera menikah. Nikah muda. Bahkan tak tahu 2 tahun 3 tahun ke depan bisa sampai derajat wajib. Buka HP semua rusak, keluar rusak, ke jalan raya rusak, musik, wanita telanjang di mana-mana, mengumbar aurat di mana-mana. Nggak kuat diri ini, nggak kuat. Sekelas Nabi saja nggak kuat. Siapa yang nggak kuat? Nabi siapa? Nabi siapa yang gak kuat digoda dengan wanita? Hah? Nabi Yusuf. Dalilnya Yusuf.
Lihat, antum tahu kisah Nabi Yusuf dengan yang sebagian ulama tafsir mengatakan nama perempuannya Zulaikha sebagian. Itu apa kata Allah dalam surat Yusuf ayat 24? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya wanita itu ya Zulaikha, kalau seandainya namanya Zulaikha, telah berkeinginan untuk berzina, udah ada nafsu di situ. Anda bayangin semua pintu terkunci. Itu perempuan udah pas baju. Gak kuat. Sekelas Nabi ini gak kuat. Wahamma biha tuh kata Allah. Nabi Yusuf pun sudah bermaksud melakukan pula. Tapi apa Allah tolong? Laula arra'a burhana rabbih. Jikalau Allah tidak memperlihatkan petunjuk Rabbnya, mungkin Nabi Yusuf sudah melakukan. Ya, kesimpulannya, jangan kita tertipu dengan amalan kita, dengan pemahaman kita. Dan antum jangan terlalu banyak buat PR. Kita kembali lagi ya, antum nanti bakal menikah, cari udah langsung yang bagus, yang akhlaknya baik, yang beragama. Jangan cari yang penting cantik. Ya cantik juga memang harus, tapi jangan yang penting cantik terus kemudian semuanya bobrok. Antum beranggapan nanti anak dakwahin, anak kan mondok, anak kan ustadz, nanti tinggal yang ngajari. Siapa yang jamin? Nabi Muhammad SAW pun, apakah dakwahnya diterima oleh pamannya Abu Thalib? Diterima gak? Diterima gak? Gak diterima, kan tetap kafir tuh Abu Thalib. Sekelas Nabi. Kita apa? Ya kita kembali lagi tadi. Ya tadi ulama itu dia ahli tauhid. Jangan ditanya lagi pemahamannya tentang tauhid. Namun ternyata di akhir hayatnya murtad karena wanita. Oleh karena itu di sini kata Syekh, kita kembali ke buku. Orang yang telah mengetahui tauhid yang benar, kalau syirik itu jelek, maka itu akan memberikan faidah kepadamu rasa takut, atau bahasa enaknya akan menumbuhkan dalam hatimu rasa takut dari kamu terjatuh pada apa yang kebanyakan manusia terjatuh di dalamnya, dengan menyelisih pondasi ini dan jatuh dalam kesyirikan dan dalam keadaan kau tidak mengetahui. Fala ta'man ala nafsika minal fitnah. Jangan kau merasa aman atas dirimu dari fitnah. Wala fala taghtarra bi'amalika aw bifahmika. Janganlah kau tertipu dengan amalanmu atau dengan pemahamanmu. Walakin qul la hawla wala quwwata illa billahi was'alillaha tsabata. Akan tapi kul katakanlah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya atau tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Was'alillaha tsabat, mohonlah kepada Allah kekokohan. Lihat, dicontohkan lagi di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa inna Ibrahim al-Khalila alladhi a'tahu Allahu minal ilmi wal yaqini ma lam yu'ti ghairahu illa nabiyyan yaqulu wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Apa kata Syekh? Fa inna Ibrahim al-Khalil, karena sesungguhnya Ibrahim yang kekasih Allah, Allah menjadikannya sebagai kasih. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus. Bahkan Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti agama yang Nabi Ibrahim. Umatnya Nabi Muhammad, kita semua ini diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Anta abudallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Kita sudah bahas dalam usul salasah kita pertama. Ibrahim al-Khalil alladhi a'tahu Allahu minal ilmi, yang Allah memberikan kepadanya dari ilmu, wal yakin, keyakinan, malam yu'ti ghairahu, yang tidak Allah berikan kepada selainnya kecuali Nabi. Tapi lihat apa? Apakah Nabi Ibrahim merasa aman dari kesyirikan? Merasa pede tidak terjatuh dalam kesyirikan? Tidak. Nabi Ibrahim tetap memiliki rasa takut yang kuat, yang besar dari terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni, ya Allah jauhkanlah aku
wa baniya dan keturunanku an na'budal asnam, dari beribadah kepada berhala-berhala. Lihat doanya ini juga dahsyat lagi di situ. Jauhkanlah aku, yaitu jauhkanlah aku dari kesyirikan dan perantara-perantaranya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya semua itu banyak menyesatkan dari manusia. Menyesatkan kebanyakan dari manusia. Kemudian apa kata Syekh hafizahullah? Fa Ibrahimu lam ya'man ala nafsihi al-fitnata maf'ul bih ma'a ilmihi wa yaqinihi. Padahal wa huwa alladhi kassara al-asnama biyadihi wa ulqiya fin nari bisababi dhalik. Wa ma'a hadha yakhafu ala nafsihi min al-fitnati. Maka apa? Fala taghtarra bi amalika wa ta'man ala nafsika min al-fitnah. Kata Syekh di sini, fa Ibrahimu lam ya'man ala nafsihi al-fitnata. Maka Ibrahim tidak merasa aman atas dirinya dari fitnah. Ma'ilmihi, bersamaan keilmuannya yang sudah nabi tuh. Wa yaqinihi, dan keyakinannya. Wa huwa alladzi kassara al-asnama. Nabi Ibrahim dia yang menghancurkan berhala. Di umur mudanya, gimana enggak dahsyatnya tuh ilmu tauhidnya, keyakinannya, menghancurkan berhala. Wa ulqiya biyadihi, dengan tangannya. Wa ulqiya fin nari bisababi dzalik. Kemudian apa? Dilempar ke neraka dengan sebab itu. Dahsyat enggak tuh tauhidnya? Tapi apa? Wa ma'a hadza, bersama dengan ini, yakhafu ala nafsihi minal fitnati. Dia takut atas dirinya dari fitnah. Enggak merasa aman, tetap berdoa kepada Allah. Maka apa kata Syekh? Fala taghtarra bi'amalika. Janganlah engkau tertipu dengan amalanmu. Bi ilmika di situ ya, dengan ilmumu. Wa ta'man ala nafsika minal fitnati, dan janganlah engkau merasa aman atas dirimu dari fitnah. Walakin kun daiman ala hadarin minal fitnati. Akan tetapi kun, selalulah, daiman, terus menerus, ala hadarin, berhati-hati. Ya, letter lucknya di atas kehati-hatian dari fitnah. Selalu berhati-hati dari fitnah. Bi alla tazilla bikal qadam wa taghtarra bi syai'in yakunu sababan lihalakika wa dhalalika. Perhatikan tuh harakatnya. Bi alla tazilla bikal qadamu, agar tidak terpleset telapak kakimu. Ya, bika denganmu telapak kaki, maksudnya agar tidak terpleset telapak kakimu. Wa taghtarra bi syai'in, dan itu dia ataf ke tazilla, ya, mansub an la tazilla. Wa taghtarra, dan agar engkau tidak tertipu dengan sesuatu yang hal itu menjadi sebab lihalakika, terhadap kebinasaanmu, wa dhalalika, dan kesesatanmu. Maka selalulah berhati-hati dari fitnah, agar kaki kita tidak terpleset, dan agar kita tidak tertipu dengan sesuatu yang hal itu menjadi sebab kebinasaan kita dan kesesatan kita. Apa kata Syekh? Fa inna ba'dal maghrurina al-yawma yaqulu innan nasa tajawazu marhalatal jahli wal bidaiyati wa saru yatasawwaru ay ya'udu lil wathaniyati al-farighi. Tapi di situ kenapa hadhihi ya? Hadza di situ. Min hadzal kalami al-farighi. Walam yaftan li ibadatil adrihati allati tantashiru fi kathirin minal biladil islamiyyah
walam yanzur fima wasala ilaihi katsirun minan nasi minal jahli bit tauhid. Apa kata Syekh? Fa inna ba'dal maghrurin al-yauma, karena sesungguhnya sebagian orang-orang yang tertipu hari ini, tertipu. Yaqulu, dia mengatakan, innan nasa, sesungguhnya manusia, tajawazu marhalatal jahli, mereka telah melewati masa kebodohan, wal bidaiyati, dan permulaan, wasaru mutsaqifin, dan mereka sudah berilmu, wa'in, sadar, la yatasawwaru ay ya'udu lil wathaniyati, la yatasawwaru, tidak tergambarkan mereka kembali kepada berhala. Jadi di sini maksudnya apa? Kata Syekh, sebagian orang-orang yang tertipu hari ini mengatakan sesungguhnya manusia sudah melewati masa bodoh. Maksudnya sudah nggak bodoh lagi, sudah bukan pemula, sudah berilmu dan sadar, wa'in, la yatasawwaru, ya mereka tidak akan kembali kepada menyembah berhala. Mereka udah tahulah pencipta mereka Allah. Nggak mungkin di zaman modern ini ada orang yang menyembah berhala gitu. Zaman sudah maju ini nggak mungkin ada orang yang menyembah patung. Itu orang-orang yang tertipu mengatakan hal itu. Au nahwan min hadzal kalamil farighi, atau semisal dari perkataan yang kosong ini, kata Syekh. Nggak ada gunanya, apa? Mana ada? Karena kalau kita lihat banyak manusia yang ternyata masih menyembah berhala, dijadikan sesembahan selain Allah. Itu yang kepunden banyak, yang dia menjadikan kuburan berhala banyak. Walam yaftan li ibadatil adrihati, dan dia tidak mengetahui. Yaftan itu cerdas, maksudnya tidak mengetahui. Li ibadatil adrihati, terhadap penyembah kuburan. Jadi nggak mengetahui terhadap penyembah kuburan. Allati tantashiru, yang tersebar fi katsiri minal biladil islamiyah, pada kebanyakan dari negeri-negeri Islam. Kata mereka, nggak mungkinlah manusia kembali kepada berhala. Mereka udah pada sadar, mereka sudah mengetahui, mereka sudah nggak bodoh lagi, mereka bukan pemula lagi. Apa kata Syekh? Ini perkataan kosong, perkataan bohong. Kenapa? Dia nggak tahu terhadap berhala, terhadap orang-orang yang menyembah berhala, menyembah kuburan, ya, adriha, yang tersebar di kebanyakan dari negeri-negeri Islam. Di Indonesia banyak orang yang menyembah kuburan. Itu dia jadikan kuburan berhala, berarti banyak yang kembali kepada berhala tanpa mereka sadari. Walam yanzur fima wasala ilaihi, dan dia tidak melihat pada apa yang sampai kepadanya katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia, dari kebodohan dengan tauhid. Ya, dia nggak tahu penyebab dari kebodohan terhadap tauhid yang sehingga menyebabkan manusia jatuh dalam kesyirikan. Yang kebodohan itu mengantarkan manusia terhadap beribadah kepada kuburan, beribadah kepada pemakaman. Oleh karena itu, kita harus tetap berhati-hati dari kesyirikan, jangan merasa aman dan lain sebagainya. Kemudian kita baca dulu matanya. Di sini kata penulis rahimahullah, fa innaka idza arafta annal insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun
Namun apa? Fala yu'dzaru bil jahli. Banyak ini yang terjadi. Antum udah paham belum? Tanpa Anda terjemahin. Paham nggak? Paham nggak? Nggak paham? Sikit-sikit. Di sini kata penulis yang paling atas, fa innaka idza arafta, maka sesungguhnya kamu apabila kamu telah mengetahui, Masya Allah ini ajib yang begitu, demi fokus kan sampai begitu tuh Zakaria, jazakallah khair. Sesungguhnya apabila kamu telah mengetahui annal insana yakfuru, bahwasanya seorang manusia bisa kufur, kafir, keluar dari agama dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Bi kalimatin, dengan sebab suatu kalimat, yukhrijuha min lisanihi, yang dia mengeluarkannya dari lisannya. Waqad yaquluha, terkadang dia mengatakannya. Wa huwa jahil, dan dia enggak tahu. Tapi apa? Fala yu'dzaru bil jahli, enggak ada lagi uzur dengan kebodohan. Contohnya apa? Ada yang lagi tersebar baru-baru ini mengatakan, na'udzubillah min dzalik, mereka mengatakan kita rela murtad apabila ada yang ngasih mobil BMW atau Mercedes-Benz. Subhanallah. Itu di waktu itu walaupun belum diberikan udah murtad. Walaupun belum diberikan, belum datang mobil BMW-nya atau mungkin gak bakal datang, itu di situ juga udah murtad. Dia nggak sadar. Dan lain sebagainya dari perkataan-perkataan kesyirikan. Atau mungkin dia bercanda. Iya, Yesus itu Tuhan. Iya, udah, Yesus itu Tuhan. Hati-hati tuh. Atau iya, Yesus itu anaknya Tuhan. Ya pokoknya perkataan-perkataan yang mungkin dianggap biasa saja, namun ternyata membuat dia jatuh dalam kekafiran. Dan dia gak sadar. Namun apa? Fala yu'dzaru bil jahli. Gak ada udzur lagi, gak ada alasan. Dengan kebodohan. Ya, alhamdulillah. Nanti insyaAllah akan kita lanjut di ta'liq 23 ya. Udah azan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.